Bagaimana mungkin kita ngomong mengasihi pasangan kita tapi kita memukul dan melukai? Semua laki-laki itu semua brengsek. Hidup rumah tangga penuh dengan tantangan. Persoalan demi persoalan bisa menimbulkan keretakan. Karena itu butuh sebuah perjuangan agar konflik tidak memisahkan melainkan mengeratkan. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa ada perpisahan. Hal itu memang pahit namun tidak dapat terelakkan. Itulah kegagalan yang menyakitkan, tapi sekaligus yang membuat kita belajar bangkit dan berjuang. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, kembali lagi di Sebelah Mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang ibu yang akan membagikan narasi tentang luka dan duka dalam relasi hidup berumah tangga, tapi juga darinya belajar untuk bangkit dan tidak mengalami kegagalan sebagai orang tua yang bijaksana di dalam mendidik anak-anaknya. Langsung saja kita berbincang dengan Bu Ani Sulistiani. Selamat malam Bu Ani, apa kabar? Selamat malam Pak Mario. Kabar Puji baik? Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Nah Bu Ani, kita malam ini akan ngobrol hal yang cukup sensitif ya. Tapi saya kira hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Iya. Nah, langsung saja ya Bu Ani ya. Siap Pak Mario. Ready ya? Ready. Oke. Nah, Bu Ani ini kan maaf, janda. Iya. Ya. Bolehkah diceritakan pengalaman dan perasaan ketika kehilangan orang yang dikasihi? Iya. Terima kasih Pak Mario. Mungkin ini adalah kesempatan yang luar biasa ya. Kemungkinan pada segmen kali ini berbeda dengan yang lain-lain karena ada satu keberanian dalam diri saya untuk mengungkapkan sebagian mungkin perjalanan hidup saya yang selama ini mungkin saya tutupi sebagai perjalanan atau mungkin bisa juga sebagai aib yang harus saya ungkap di sini. Tetapi bagi saya tidak masalah selama ini kita sharing-sharing untuk pengalaman hidup. Sebagai sebuah pembelajaran ya. Yes, dan sebuah artinya ini bukan sebagai bahan gunjingan nanti ternyata Bu Ani itu seperti ini. Ya. Tapi kita perlu apresiasi karena ini sebuah keberanian ya. Betul. Tadi poinnya keberanian yang bukan untuk dipergunjingkan melainkan menjadi bahan pembelajaran. Iya Pak Mario. Monggo Bu Ani. Iya. Terima kasih Pak Mario. Saya menjalani kehidupan dalam tanda petik janda ya. Ini sudah hampir 15 tahun. Sebenarnya kalau saya boleh meminta dan mengharapkan, saya tidak mau. Tetapi ini suatu keadaan mungkin akibat dari sebuah peristiwa konsekuensi yang harus saya hadapi. Dan memang ada sebab akibat di sana bahwa selama ini mungkin sebagian dari anggapan masyarakat ya, bahwa status janda itu ada satu konotatif negatif di sana. Dan itu memang jujur saja saya rasakan jadi semacam penilaian atau ada stigma negatif begitu ya. Tetapi bagi saya nggak masalah selama saya
menjalani ini semua dengan keyakinan dan kebenaran yang saya yakini. Selama saya tidak pernah merugikan orang lain, selama saya tidak pernah menyakiti orang lain, bagi saya no problem. Itu Pak Mario. Kalau dilihat dari suka dukanya mungkin 50-50 ya. Kita melihat dari kacamata kejadian saja. Oke. Nah, kalau boleh tahu Bu Ani ini janda yang mengalami proses cerai hidup atau cerai mati. Janda itu kan ada dua ya, Bu Ani ya. Iya. Boleh dijelaskan, Bu? Iya. Kalau saya cerai hidup Pak Mario, tetapi mungkin saya akan bercerita di sini awali dari flashback saja ya, biar saya mungkin secara runtut saya ingin berbagi di sini bahwa dalam satu sisi saya mengambil sikap ini karena memang sudah keputusan. Karena mungkin semacam bom waktu yang sekian lama mungkin terjadi dalam rumah tangga saya yang benar-benar sakit dan tidak sehat di sana. Dan mungkin kalau bisa digambarkan dengan satu penyakit seperti diabetes ya, yang sudah ada luka borok di sana. Jadi kalau memang itu tidak di-cut, tidak dipotong di situ, mungkin akan berakibat dan merambat pada hal-hal yang lain. Dan terutama sekali tentang psikologis anak saya. Ya puji Tuhan bahwa saya dikaruniai ketiga anak yang luar biasa menurut saya. Siapa lagi yang memuji kalau enggak emaknya ya. Jadi keputusan untuk menjalani kehidupan sendiri ini tidak serta-merta saya membalik telapak tangan. Jadi ini sebuah keputusan yang saya ambil karena perenungan dan suatu peristiwa rentetan sebelumnya yang sangat pelik dan panjang. Yang saya sebutkan sebagai rumah tangga yang sudah sangat kronis sekali. Karena memang ada satu peristiwa yang tidak bisa ditoleransi di sana. Karena kalau memang ini diteruskan, akibatnya sangat tidak baik. Terutama sekali dalam psikis anak-anak saya mungkin di situ sebagai saksi hidup yang menyaksikan mungkin setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga saya yang dahulu. Oke, artinya Bu Ani mengakui bahwa terjadi sebuah tanda kutip kegagalan. Iya Pak Mario. Di dalam rumah tangga. Betul. Dan sampai akhirnya mengambil sebuah keputusan yang tentu pahit dan menyakitkan bahwa rumah tangga ini tidak bisa dilanjutkan. Iya. Pertanyaannya lalu Bu Ani, hal apa yang membuat kegagalan itu terjadi? Iya. Ini begini Pak Mario, memang mungkin pembelajaran bagi anak-anak muda ya zaman sekarang bahwa pengenalan, tetapi maaf dalam tanda petik saya tetap menghormati beliau sebagai ayah dari anak-anak saya, dan saya tidak melihat dari sisi negatif, tetapi saya lihat dari baik-baiknya saja, bahwa lewat beliaunya mungkin saya bisa mengenal Tuhan, karena dalam tanda petik saya dulu memang bukan seorang anak Tuhan. Saya latar belakang dari keluarga muslim taat. Jadi kakek saya itu seorang kiai, dan om, tante, dan keluarga besar saya itu semuanya penganut muslim yang taat. Jadi kakek itu dulu punya pondok pesantren dan santrinya banyak. Pokoknya semua keluarga saya, hanya saya satu-satunya yang menjadi anak Tuhan. Jadi semacam pergolakan batin yang luar biasa Pak Mario sebenarnya. Mungkin kalau saya boleh menceritakan dari awal bahwa sebenarnya ini aib yang harus saya tutupi di tengah-tengah keluarga besar saya. Bahwa selama ini mereka meyakini bahwa maaf, orang Kristen itu baik-baik. Jadi mungkin saya bisa teringat pesan saya waktu pertama kali saya mengutarakan ke bapak saya
saya ikut Tuhan, tidak ada pertentangan di sana. Karena bapak saya seorang yang sangat nasionalis. Beliau berpesan bahwa oke, kalau kamu memang pengen dadi wong Kristen, dadi wong Kristen sing apik. Karena sing tak lihat selama iki wong Kristen ki apik-apik. Nah, itulah yang mungkin yang terjadi dilema yang luar biasa dalam diri saya. Dalam satu sisi saya seorang istri yang harus melindungi nama baik suami, apapun, karena beliau adalah pilihan saya, keputusan saya. Jadi segala resiko baik buruknya harus saya tanggung. Tetapi dalam perjalanan hidup, mungkin saja seperti istilah sepandai-pandainya bangkai ditutupi, akhirnya bau juga. Nah, itu mungkin kesaksian yang harus saya ungkap di sini, bahwa semuanya itu berawal dari anak. Ya, maaf mungkin agak sedikit membuka luka lama ya Pak Mario. Mungkin di sini ada semacam emosional dalam diri saya. Saya minta maaf sebelumnya bahwa dalam rumah tangga saya dulu mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Jadi ada KDRT di sana secara psikis dan secara ragawi, mental, dan mungkin banyak yang tidak perlu saya utarakan di sini. Saksinya adalah anak-anak. Akhirnya pada suatu ketika waktu saya pulang ke rumah orang tua, saya sering lebam-lebam, saya sering ada luka di pelipis, ada borok di mana-mana. Akhirnya bapak dan ibu itu saat itu dia tanya bahwa, kamu kenapa? Saya jawab, saya jatuh naik sepeda motor. Tapi saya terus berulang-ulang seperti itu. Terus ya karena anak-anak saat itu mungkin yang nomor satu ya, tidak perlu saya sebutkan bahwa dia sudah dewasa saat itu dan sudah bisa menilai. Dan secara tidak langsung dia menceritakan ke bapak, itu anu lokong ayah. Tidak perlu dijelaskan seperti itu. Akhirnya saya diinterogasi, apa betul? Ya, saya jawab bahwa iya, tetapi mungkin kesalahan saya. Karena mungkin saya sebagai istri saya tidak sempurna. Saya tetap berusaha untuk menjaga nama baik saya, nama baik suami saya di hadapan keluarga besar. Karena yang dalam saya lindungi itu konotasi yang tertanam di keluarga saya. Yang notabene mereka keluarga muslim taat, meyakini bahwa orang Kristen itu adalah orang baik. Oke. Nah, itu Pak Mario, mungkin dari sebab seperti itu, mungkin panjenengan bisa mengambil satu kesimpulan di sana. Ya, artinya dari sebuah perkara, baru satu perkara ya Bu, tentu belum diungkap semua. Tapi saya bisa melihat, membayangkan sih bagaimana situasi beratnya Bu Ani ketika menjalani hidup berumah tangga. Iya. Dan sampai akhirnya kemudian ada sebuah keputusan yang bagi saya berat, dan tentu secara teologis ini juga menjadi pergumulan. Betul. Betul ya? Betul Pak Mario. Dan apa yang bisa direfleksikan dari Bu Ani ketika akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk melakukan perpisahan, dan khususnya bagaimana kemudian Bu Ani merefleksikan perjalanan hidup rumah tangga tadi yang kita bisa katakan gagal. Apa hal yang bisa direfleksikan oleh Bu Ani? Mungkin setiap rumah tangga, keluarga, itu mungkin selama ini yang diyakini orang, yang diekspos itu hanya baik-baik ya. Itu yang saya amati ya selama ini. Itu bukan, ya nggak masalah begitu loh. Tetapi yang nampak yang baik. Betul. Dan ini kali pertama kita mengekspos yang dalam tanda kutip tidak baik. Satu keberanian Pak Ya, Mario. sebuah keberanian tentu saya apresiasi sekali. Ya, mau nggak lanjut Bu? Iya, tetapi mungkin yang saya pesankan buat keluarga-keluarga muda zaman sekarang, memang pengenalan sosok pasangan
itu perlu. Apalagi notabene kita anak Tuhan. Jadi dalam janji pernikahan memang menikah sekali Sampai maut seumur memisahkan. hidup, sampai maut memisahkan. Itu harus kita yakini dan amini. Bahwa setiap permasalahan itu boleh terjadi, itu memang atas dasar seizin Tuhan. Dalam satu paket permasalahan itu boleh terjadi dalam satu rumah tangga, tetapi Tuhan pun juga akan memberikan formula jalan keluarnya. Dan itu mungkin yang terjadi pada diri saya, karena mungkin maaf yang belum saya utarakan Pak Mario, ada satu kegagalan di sana yang ibaratnya satu penyakit kronis yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Dan itu dilema karena keyakinan saya sebagai seorang Kristen menikah seumur hidup dengan keadaan saat itu yang harus saya perjuangkan untuk anak-anak saya, terutama sekali pengaruh psikologisnya. Jadi saya berpisah itu tidak keputusan saya. Saya rundingkan dengan anak-anak saya yang notabene saat itu yang nomor 1, nomor 2 itu sudah mulai besar bahwa kondisi ayah dan ibu seperti ini, Mak. Bagaimana? Ya, lebih baik kalau memang ibu sudah nggak kuat, nggak apa-apa. Ibu berhak bahagia. Seperti itu berat sebenarnya. Kalau saya memahaminya begini, KDRT memang adalah situasi yang tidak boleh sama sekali ditoleransi. Dan ketika terjadi KDRT dalam rumah tangga, ini sebuah kesalahan yang fatal. Bagaimana mungkin kita ngomong mengasihi pasangan kita tapi kita memukul dan melukai. Betul. Apalagi kalau KDRT-nya sudah dalam tanda kutip ekstrim yang lain mengancam soal nyawa. Iya. Dan ini situasi yang bagi saya mungkin terjadi di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Iya, Pak. Dan banyak kasus KDRT. Dan kembali lagi kalau saya boleh berefleksi ya Bu Ani. Iya, Pak. Tentu situasi ini diizinkan Tuhan. Tapi saya mau merefleksikan apa yang dilakukan oleh seseorang dengan menyakiti KDRT tadi. Itu bukan situasi yang dikehendaki oleh Tuhan. Betul. Situasinya diizinkan, tapi kalau perbuatan kita lalu menyakiti, saya menjamin itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Betul, Pak Mario. Karena yang dikehendaki Tuhan apa? 1, kasihilah sesama manusia. Iya. Ya. Nah, menarik ya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi terima kasih Bu Ani untuk keberaniannya. Sama-sama, untuk Pak menyampaikan Mario. hal itu. Nah, pertanyaannya lalu ketika kegagalan itu sudah dilewati bahkan sudah 15 tahun, luka itu kan masih menggores. Iya. Masih membekas. Katakanlah luka sesembuh-sembuhnya apa tetap ada, oh ini luka. Bekasnya. Lukanya gara-gara apa? Sama seperti luka dalam hati Iya. kita. Yang mau saya tanyakan adalah Bu Ani sendiri apakah sudah berdamai dengan masa lalu yang pahit dan penuh luka duka itu? Dan bagaimana Bu Ani bisa berdamainya? Iya. Sudah berdamai tentu saja Pak Mario, karena mungkin selama ini saya menjalani kehidupan fine-fine aja dengan anak-anak ya. Karena memang ini sudah satu konsekuensi, dan yang perlu saya ceritakan di sini bahwa akibat dari satu keputusan yang terjadi menimpa rumah tangga saya. Awalnya memang berat Pak Mario. Tetapi di sana saya mencoba untuk bangkit, mencoba untuk damai dengan keadaan. Saya rangkul anak-anak saya. Bahwa maaf mungkin saat itu, maaf ya mungkin kalau saya boleh flashback ke belakang. Semenjak saya menjalani kehidupan rumah tangga saya patuh ke suami. Bahwa saya tidak diizinkan untuk bekerja. Saya harus di rumah menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak, dan itu sudah saya lakukan. Nah, setelah dengan peristiwa besar itu, sepertinya sesuatu itu dicabut dari kehidupan kami. Dan saya harus menanggung
kehidupan anak-anak saya yang saat itu masih usia kecil, membutuhkan biaya banyak di sana, yang harus saya backup sendirian. Itu satu perjuangan yang luar biasa Pak Mario, bahwa kalau tidak dengan kuasa Tuhan, tidak mungkin. Karena dalam satu sisi saya bukan pegawai. Di sana saya ibu rumah tangga yang harus menghidupi anak-anak saya sendirian, bagaimana beratnya. Tetapi puji Tuhan yang luar biasa bahwa itu bukan saya. Itu Tuhan. Bahwa kalau saya melihat ke diri saya, mungkin ibu yang kecil, yang tidak punya kelebihan apa-apa. Jikalau mungkin saya menoleh ke belakang, kok bisa ya? Kok bisa saya sampai kuat seperti ini? Ya, artinya ada sebuah ketakjuban ketika melihat Betul. perjalanan yang sudah dilalui. Kalau tidak karena Tuhan tidak mungkin Pak Mario. Mungkin dari sana anak-anak saya mungkin belajar dan mendidik anak-anak saya bahwa ayo kita bangkit, ayo kita alami sama-sama. Akhirnya mereka terdidik menjadi anak-anak yang mandiri. Mungkin maaf untuk anak saya yang nomor 1, ya puji Tuhan luar biasa sekarang sudah ambil doktor di Eropa. Yang nomor 2 itu menjadi seorang auditor di sebuah perusahaan nasional di Sidoarjo. Yang nomor 3 Senda. Dan saya mengamini bahwa ini semua kalau tanpa campur tangan Tuhan luar biasa. Kalau mungkin Pak Mario dalam batin, apakah Bu Ani pernah mungkin menjalani kehidupan ini karena saya manusia biasa, saya wanita biasa, manusia normal? Memang suatu ketika saya pernah membuka diri dengan seseorang, mencoba untuk bangkit, walaupun itu berat. Memang ada sebuah traumatik ya Pak Mario di sana, yang mungkin saat itu saya meyakini bahwa semua laki-laki sama saja. Maaf, semua laki-laki itu semua brengsek. Oke. Seperti Ya, itu. itu wajar. Luka itu akan menggeneralisasi semua. Walaupun saya katakan tidak semua laki-laki brengsek. Betul. Karena ada Wahyu dan Bima yang tidak brengsek ya. I'm sorry. Oke, lanjut Bu. Iya. Ya, tadi saya mau tanyakan tuh Bu, trauma itu apakah kemudian membuat Bu Ani berpikir atau sudah ada orang lain belum yang masuk, atau kemudian punya keinginan untuk menikah lagi dan sebagainya. Lanjut Bu. Iya. Jadi pas Bu Ani sudah ceritakan, monggo lanjut. Iya, terima kasih Pak Mario. Memang Sudah pernah ada membuka hati? iya, memang suatu ketika karena mungkin kegigihan satu sosok ini ya. Kegigihan satu sosok ini mungkin yang meyakinkan saya. Ya memang saya ceritakan apa adanya bahwa kehidupan saya seperti ini. Apa yang dicari dari saya? Harta mungkin saya nggak ada. Ibaratnya semua waktu saya, semua kebutuhan saya, semua habis untuk kebutuhan anak. Apa yang saya cari di saya? Nggak ada. Tetapi mungkin karena saya nggak tahu satu sosok ini, mungkin karena ya keberanian dia. Akhirnya saya mencoba untuk membuka diri dengan seseorang, dan dia berani meyakinkan saya, berani meyakinkan anak-anak saya. Memang satu ketika mereka ada penolakan di sana, karena memang kami sudah ibaratnya solid. Ya. Ada penolakan di sana karena mungkin saya yang berusaha untuk meyakinkan, nggak ada salahnya mungkin ibu membuka, jika mungkin itu nanti akan berakibat baik bagi kehidupan kita selanjutnya. Dan mungkin kepintaran dari si sosok ini meyakinkan anak-anak saya, akhirnya mereka diterima. Tetapi karena ya memang tidak jodoh saja Pak Mario, dan kembali di sana mungkin seperti yang Pak Mario tadi tanyakan, dalam kedepannya saya sekarang sudah menemukan satu kenyamanan dengan diri saya ya. Tetapi saya tidak menutup satu kemungkinan jikalau suatu saat mungkin Tuhan menghadirkan satu jodoh lagi dalam kehidupan saya. Tetapi yang saya yakin di sana bahwa itu harus benar-benar datangnya dari Tuhan gitu loh. Kalau
datangnya dari manusia, saya sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Ya. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Pak Mario. Artinya tadi Bu Ani katakan 15 tahun hidup menjanda, berarti kan 15 tahun juga mulai menjalani hidup sebagai seorang single parent. Berat Bu? Kalau memang ada pertanyaan berat, memang berat Pak. Berat ya? Tetapi, kalau begitu pergumulannya apa saja Bu? Memang berat. Tetapi saya mencoba untuk kuat di sana sebagai seorang single parent, bahwa saya harus menempatkan di situ sebagai kepala keluarga. Walaupun dalam tanda petik, saya meyakinkan anak-anak saya, janganlah kalian melihat ayahmu ini dilihat dari sisi keburukan saja. Bahwa seburuk-buruknya ayahmu, sejahat-jahatnya beliau, dia adalah ayah kalian yang dalam satu ketika memberikan hal-hal baik bagi hidup kalian. Jadi saya meyakinkan dengan kebaikan-kebaikan begitu saja. Dan ya puji Tuhan, pada akhirnya memang kehidupan interaksi antara anak-anak dengan papanya anak-anak ini dekat dan mungkin dalam sosok ayah, oke, kita lewatkan, sudah ada di sana, memang porsinya ada ya. Tetapi dalam lingkup keluarga kecil, saya harus menerapkan bahwa saya adalah kepala keluarga di sini. Saya juga ibu dari kalian. Bahwa saya menempatkan dalam satu komunitas kecil keluarga saya, bahwa saya di sana mungkin saya bisa fungsi sebagai ibu. Saya mungkin fungsi bisa sebagai ayah. Di sana saya sebagai sahabat. Di sana saya sebagai partner dari anak-anak. Jadi setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarga saya itu mungkin akan terasa ringan karena kita bisa bersama-sama di sana. Jadi banyak hal bahwa anak-anak saya prosesnya macam-macam, dan dari mungkin masa SD, SMP, SMA sampai kuliah itu prosesnya sangat luar biasa. Dan saya menempatkan di sana saya sebagai sahabat dari anak-anak saya. Jadi orang yang pertama kali, saya menanamkan bahwa orang yang pertama kali kamu ceritakan jika kamu menghadapi masalah itu jangan orang lain, tetapi ibu. Nah dari situ mungkin saya setiap harinya juga enjoy dengan Senda, itu juga sudah seperti sahabat sendiri. Saya dengan sahabat-sahabatnya Senda itu pun juga seperti sahabat saya begitu loh. Jadi maaf mungkin kalau ketemu saya mungkin saya agak sedikit gayanya mungkin sedikit gimana, memang saya setiap hari interaksi dengan sahabat-sahabat Senda, sahabat-sahabat anak saya memang seperti itu. Memang saya harus menjadikan seperti itu gitu loh Pak, agar saya jangan sampai saya orang tua tunggal yang jadi momok dalam rumah tangga saya, bahwa ya begitulah, mungkin bisa menilai sendiri. Ya, artinya kegagalan dalam hidup rumah tangga tidak membuat Bu Ani gagal sebagai orang tua. Amin. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang menjadi motivasi? Apa yang memberikan kekuatan bagi Bu Ani untuk memainkan segala peran tadi? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang memang mendidik anak-anak di dalam cinta kasih. Motivasinya karena anak-anak Pak Mario, karena anak-anak saya adalah titipan Tuhan, karunia Tuhan yang luar biasa. Jadi itu yang tidak boleh saya sia-siakan, bahwa mereka adalah titipan Tuhan yang secara lahiriah, secara interaksi tiap hari, itu mungkin dalam prosentase saya yang paling banyak di sana, karena saya merasa sebagai wakil Tuhan sangat berdosa sekali kalau saya merasa terpuruk dan harus berkutat dengan satu permasalahan, dan saya harus survive di sana. Mari kita bangkit sama-sama nak, bahwa inilah kita. Artinya move on, kalau saya sampaikan di dalam penjelasan kemarin terkait dengan pengampunan dan rekonsiliasi, saya katakan iya, Pak Mario, salah satu aspek penting dalam pengampunan adalah kita mau move on, beranjak dari masa lalu yang pahit, yang penuh luka dan duka, iya, untuk membuka hati pada kasih dan harapan yang baru. Betul, kalau Pak, saya bahasakan begitu ya Bu Ani ya. Ji. Oke. Nah, Bu Ani
kalau kemudian rumah tangga boleh gagal. Iya. Bu Ani, apakah gagal juga sebagai orang tua? Sebagai single parent? Oh tidak, saya tidak pernah merasa gagal. Kalau begitu boleh nggak dibagikan trik-trik atau tips bagaimana sih seorang single parent lalu mendidik anak-anak? Karena kan perannya tidak cuma sebagai ibu nih. Iya. Tapi kan juga sebagai ayah, demikian sebaliknya. Yang single parentnya ayah berarti kan juga harus berperan sebagai ibu. Iya. Ada enggak trik-trik khusus atau tips-tips yang bisa dibagikan? Iya, mungkin dalam lingkup jemaat gereja kita ya, bukan lingkup gereja kita saja, mungkin di luaran sahabat-sahabat saya, ibu-ibu di luar sana, mungkin Bapak-bapak statusnya, juga, yes, ya? mungkin statusnya tidak hanya sebagai single parent. Di sana mungkin sebagai seorang istri dari keluarga yang bahagia. Dan tadi mungkin saya sebutkan ke Pak Mario bahwa satu keluarga itu tidak mungkinlah hanya bahagia-bahagia saja. Hanya mungkin yang terlihat hanya yang bagus-bagus saja. Pasti ada permasalahan di luar sana. Di dalamnya ada satu permasalahan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Kompromilah dengan permasalahan. Karena seburuk-buruknya, sebahagianya single parent, orang yang sendiri dalam tanda petik janda, itu akan lebih bahagia jika kita punya pendamping hidup. Karena dalam satu permasalahan itu banyak. Jika diselesaikan dengan sendiri rasanya tidak balance kan, tetapi kalau diselesaikan secara bersama-sama mungkin akan terasa ringan. Jadi setiap permasalahan yang ada di keluarga, kita harus punya formula sendiri. Bahwasanya formula setiap keluarga satu dengan keluarga lain itu tidak sama. Tetapi bagaimana kita mencari satu formula itu agar satu keutuhan itu tetap terjaga. Dan dalam sisi lain mungkin bagi ibu-ibu jemaat atau mungkin bapak dan ibu sebagai single parent ataupun sebagai apapun lah di sana yang statusnya sendiri, jangan pernah mudah menyerah. Bahwa suatu perpisahan itu bukan akhir dari segalanya. Ingat bahwa anak-anak itu butuh kita sebagai orang tua yang kuat di mata anak-anak maupun di mata Tuhan. Begitu Pak Mario? Dan terakhir Bu Ani pernah mengalami kegagalan di dalam pernikahan. Tentu ini menjadi luka dan bisa menjadi trauma bagi anak-anak di kemudian hari. Iya. Bagaimana lalu upaya Bu Ani agar kegagalan yang dialami oleh Bu Ani ini anak-anak tidak mengalaminya? Iya, terima kasih Pak Mario. Kalau saya boleh menjawab jujur, kalau dalam kacamata rohani saya nggak tahu ya. Itu mungkin yang lebih ahli Pak Mario. Tetapi memang ada satu peristiwa pada diri anak saya yang nomor 1 itu sudah berumah tangga, yang nomor 2 juga baru saja. Memang ada satu kegagalan yang terjadi pada anak saya yang nomor 1. Jadi itu saya buat satu refleksi bahwa maaf, kegagalan itu begitulah sakitnya, perihnya. Makanya jangan sampai itu terjadi pada kalian berikutnya. Tidak perlu mungkin ibu memberi contoh yang muluk-muluk. Contohnya ibu saja. Bagaimana sakitnya kita, bagaimana perihnya kita, bagaimana kita berusaha bangkit dari semuanya itu. Itulah nanti yang akan menjadikan pegangan dan pelajaran kalian seumur hidup kalian. Dan puji Tuhan anak-anak saya, iya Bu. Dan yang pertama, iya Bu, kegagalan saya yang pertama itu memang satu pelajaran yang luar biasa. Jangan sampai itu terjadi dan terulang lagi. Itu Pak Mario. Ya. Saya sampai speechless Bu Ani. Nggak tahu santai harus ngomong saja, apa Pak lagi. Mario. Bu Ani pernahkah mempersalahkan Tuhan dalam kegagalan yang dialami oleh Bu Ani? Mungkin saya manusia biasa. Dari awalnya iya.
Awalnya iya. Awalnya iya. Karena dalam sosialisasi saya, dalam interaksi saya, mungkin saya melihat orang lain kehidupannya kok bahagia ya. Mereka kok dalam rumah tangganya saya lihat kok bahagia, beruntung, mempunyai pasangan hidup yang baik. Dan saya mungkin ada satu kelakar. Apa mungkin biyen waktu aku dum-duman kebahagiaan yo, waktu Tuhan iku menehi dum-duman kebahagiaan aku nandi. Kok gak keduman? Nah, seperti itu. Ada semacam menyalahkan Tuhan, tetapi titik baliknya iya, bagaimana, titik Bu? baliknya akhirnya saya mencoba untuk berdamai dengan keadaan bahwa ya mungkin sebagai manusia biasa, mungkin saya juga bukan orang yang sempurna, Pak Mario. Mungkin dalam tanda petik, mungkin selama saya menjadi istri, walaupun saya sudah berusaha sekuat tenaga, saya mencoba untuk menjadi istri yang baik di depan suami. Mungkin secara kacamata suami saya tidak sempurna di sana. Nah, saya ambil dari sisi itu saja, akhirnya saya berdamai dan kompromi dengan keadaan bahwa saya harus dalam kedepannya mungkin kalau saya mendapatkan jodoh lagi, mungkin itu sebagai satu pelajaran yang paling berharga. Saya harus lebih berhati-hati dalam bersikap, dalam bertutur kata, bahwa saya harus menghargai siapapun itu. Oke. Poinnya saya menangkap begini. Kesadaran kita akan ketidaksempurnaan dan keterbatasan, itulah yang membuat kita belajar. Betul. Apa yang menjadi kegagalan kita. Betul. Dan dari sanalah kemudian kita bisa melihat Tuhan berkarya. Bukan dalam tanda kutip, wes lah kue tak jongkongno ben tiba. Tapi lebih pada yuk dari kegagalan itu tak topang, bangkitlah untuk menyongsong harapan yang baru. Iya, Pak Mario. Betul ya, Bu Ani ya? Betul sekali. Jadi bahasa saya begitu. Kalau kegagalan ini kita hayati sebagai sebuah keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita jadi sadar bahwa melalui kegagalan itu kita merasakan tangan kasih Tuhan yang menopang kita. Luar biasa, betul. Ya. Dan itulah hal yang bisa kita bagikan malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi satu poin penting, Bapak Ibu, sekali lagi, kegagalan adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Betul. Termasuk juga kegagalan dalam rumah tangga. Bukan sebagai hal yang harus dipergunjingkan, justru setiap kita harusnya berefleksi. Jika sampai hari ini kita masih bisa memiliki pasangan, itu hal yang harus kita jaga dan syukuri. Terakhir, Bu Ani, ada pesan untuk setiap orang yang nonton. Kalau tadi kan khusus untuk single parent. Iya. Mungkin pesan terakhir, terakhir mau kemana aja. Pesan terakhir terkait bagaimana hidup berumah tangga mensyukuri supaya kemudian kegagalan itu bisa tidak terjadi. Iya, mungkin dari sekian banyak yang tadi sudah saya paparkan, bahwa sehebat-hebatnya keluarga, rumah tangga, itu pasti ada permasalahan yang muncul. Besar, kecil, satu permasalahan itu tergantung dari kita bagaimana menyikapi. Dan kita tetap mengamini sebagai orang percaya, jika satu permasalahan itu boleh terjadi pada siapapun juga, aminilah bahwa Tuhan pun juga akan memberikan jalan keluar. Mungkin itu, Pak Mario. Terima kasih, Bu Ani. Sama-sama, untuk Pak keberaniannya, Mario. Untuk narasi yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Iya. Dan terima kasih untuk semangat juangnya. Sama-sama. Kita akhiri sebelah mata kita malam hari ini. Sampai ketemu di sebelah mata di episode yang selanjutnya. Tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. Bye-bye. Boleh lambaikan tangan, Bu Ani? Oke. Perpisahan bukanlah hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab apa yang dipersatukan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Perpisahan adalah upaya manusia untuk mengingkari janjinya di hadapan Tuhan dan jemaatnya karena manusia gagal
mengasihi sesamanya sampai maut memisahkan. Walaupun perpisahan adalah kegagalan yang menyakitkan, ada luka yang menggores dan membekas, tapi jangan sampai kita gagal juga sebagai orang tua. Sebab kegagalan membuat kita sadar bahwa tangan Tuhan yang menopang. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya, tetap di sebelah mata mengupas hal-hal yang dianggap sebelah mata. See you.